Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangandalam Sakti dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat. Di sini saya membuat aplikasi web menggunakan Laravel. Aplikasinya itu e-commerce ya. Jadi di sini kita bisa membeli barang sebagai user dan kita sebagai admin bisa menambahkan barang, mengelola customer dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi saya, landing page-nya. Di sini saya membuat aplikasi e-commerce laptop, jadi menjual laptop. Kita lihat seperti ini tampilan landing page dari aplikasi yang saya buat. Dan kita bisa melihat berbagai macam produk yang dijual pada aplikasi ini. Ini produk-produk semua ini ngambil datanya dari database yang sudah ditambahkan oleh admin, dari sisi admin. Nanti kita akan melihat bagaimana cara kita menambahkan data ke dalam database pada aplikasi ini. Dari sisi user kita bisa melakukan checkout barang ya, tetapi kita tidak bisa melakukan penambahan barang, penghapusan barang, dan pengeditan barang. Kita hanya bisa melihat barang dan membeli barang atau checkout. Jadi admin dan user memiliki fasilitasnya tersendiri. Di sini juga saya membuat fitur pencarian. Kita bisa mencari laptop berdasarkan brandnya. Ketika saya mencari merek Lenovo, dia akan memfilter laptop yang mereknya Lenovo. Dan di sini juga kita bisa sign in ya. Bisa dilihat tampilan sign in-nya. Kita sebelum melakukan checkout kita harus melakukan sign in terlebih dahulu. Jika tidak, kita tidak akan bisa. Dan ketika kita belum memiliki akun, kita harus melakukan sign up atau register terlebih dahulu. Akan saya demokan di sini. Nah, di sini adalah tampilan dari database-nya. Database-nya adalah e-commerce laptop. Oke. Saya akan mencoba melakukan pengisian data untuk mendaftarkan user, salah satu user ya. Saya akan mencoba di sini. Saya isi masing-masing input. Pastikan diisi dengan data yang benar. Karena data ini akan kita gunakan saat kita check out nanti. Kita sign up. Nah, di sini keterangannya sign up sukses. Ini artinya aplikasi kita berjalan dengan baik. Kita berhasil sign up, kita berhasil mendaftarkan salah satu user. Dan jika ini sudah berhasil, kita bisa melakukan sign in atau login untuk masuk ke sistem dan kita bisa melakukan pembelian pada suatu barang di aplikasi e-commerce ini. Saya akan mencoba melakukan sign in atau login. Di sini kalian
diharuskan untuk mengisi email address dan juga password. Pastikan password dan emailnya sesuai dengan apa yang kita daftarkan sebelumnya. Jika data tidak benar, maka Laravel akan melakukan validasi. Di sini saya sudah membuat validasinya. Jika data tidak sesuai atau tidak, maka akan ditolak sign in-nya. Jadi pastikan sesuai dengan apa yang kita daftarkan. Nah, jika datanya sesuai, kita akan berhasil masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran. Bisa dilihat pada navigasi sebelum kita melakukan login, keterangannya itu sign in. Tapi ketika kita sudah login, itu berubah menjadi sign out dan ada tulisan welcome back. Nah, ini bekerja karena adanya middleware. Di sini saya menggunakan middleware untuk proses autentikasinya. Middleware akan kita bahas pada chapter berikutnya, pada bagian penjelasan kode. Nah, ketika kita sudah login, kita bisa melakukan checkout barang. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik detail produk, dan detail produk ini kita akan ditampilkan dengan halaman detail dari masing-masing barang. Kalau laptop ini spesifikasinya. Nah, kalau kita mau check out, kita bisa klik tombol buy now dan kita diharuskan untuk mengisi form order. Ada beberapa input yang harus kita isi dan pastikan input diisi dengan data yang benar. Nah, di sini ada harga, ada kolom harga. Dan untuk proses pembayarannya saya saat ini masih sederhana dengan hanya menggunakan input, dan inputannya itu harus sesuai dengan apa yang dibayar, apa yang sesuai dengan harga. Nah, ketika kita sudah mengisikan data dengan benar, aplikasi ini akan menampilkan pop up berupa order successfully. Itu artinya kita berhasil melakukan order atau pemesanan pada suatu barang. Dan di sini kita diharuskan untuk menunggu konfirmasi dari pihak admin. Nah, di sini saya akan melakukan sign out terlebih dahulu. Saya akan mendemokan bagian dari sistem dari adminnya itu sendiri. Nah, seperti ini. Kita masuk ke dalam halaman dashboard admin, dan ketika kita belum login, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Itu sama seperti tadi. Ini dikarenakan adanya middleware. Jadi kita dicegah dulu sebelum masuk ke dashboard, kita dicegah harus login terlebih dahulu. Kalau belum login tidak boleh masuk ke sistem. Jika sudah login baru bisa. Nah, untuk admin sendiri kita tidak perlu register. Beda dengan user, admin ini istilahnya sudah terverifikasi akunnya, jadi kita bisa langsung login tanpa melakukan registrasi. Nah, sini sudah berhasil masuk ke dalam dashboard admin. Di sini terdapat beberapa menu, ada produk dan brand. Di sini kita bisa manajemen produk dan brand. Produk itu adalah list produk,
kita bisa menambahkan produk dan menghapus produk dan juga mengedit produk. Nah, produk yang kita tambahkan di sini itu nantinya akan tampil, itu yang akan tampil saat kita login sebagai user. Bisa dilihat yang tadi saat kita login sebagai user dan kita masuk ke halaman produk, itu terdapat beberapa produk. Nah, itu terjadi karena kita menambahkannya di sini. Dan di sini ada brand, kita juga bisa mengelola brand, kita bisa menambahkan brand. Dan brand ini itu terkoneksi dengan produk. Artinya table brand ini terkoneksi dengan table produk. Jadi saya membuat relasi dalam database ini, relasi antar table products dan table kategori merek. Nah, di sini adalah tabel kategori merek dan di sini adalah tabel produk. Saya mengambil relasi dari produk ini, saya menarik relasi dari ID merek, dari kolom ID merek, dan saya tarik nilainya ke ID pada tabel kategori merek. Jadi saya bisa mengakses nilai dari kolom merek pada kategori merek ke tabel produk. Saya akan mencoba untuk menambahkan satu. Nah, sini ada order. Bisa dilihat, order ini akan masuk setiap user akan melakukan order yang seperti yang kita demokan sebelumnya. Kita melakukan pengisian form pada order, form order saat kita membeli barang ingin check out. Nah, yang nomor 4 ini yang tadi kita lakukan demo ya, saat kita demokan untuk ordernya, yang saat kita mengisi form order tadi. Di sini ada status, di status pending. Pending itu artinya belum di ACC oleh admin. Di sini kita bisa sebagai admin bisa melakukan ACC. Kita bisa setujui, bisa konfirmasi. Nah, saat kita ACC, statusnya berubah menjadi dikonfirmasi yang semula pending. Nah, customer ini adalah data-data customer yang melakukan pendaftaran pada aplikasi ini. Semua akan tertampung pada admin. Jadi admin bisa mengelola produk, bisa mengelola brand, order, dan juga customer. Bisa dilihat di sini ada kolom nama, gender, email, dan kapan waktu registrasi user tersebut. Nah, oke, saya akan mendemokan untuk penambahan data pada brand atau merek. Nantinya saat kita melakukan penambahan barang, di situ ada input select, kita bisa memilih brand-brand mana, dan itu nilainya akan mengambil dari nilai brand pada kolom nama brand. Di sini ada kolom nama brand, itu ada Asus, Acer, Lenovo, Dell, dan sebagainya. Nah, nanti saat kita mengisi produk itu akan ada nilai-nilai dari merek ini, karena kita sudah merelasikannya kedua tabel tersebut. Nah, sini akan saya coba. Nah, kita sudah masuk ke dalam produk form untuk menambah form. Bisa dilihat di sini ada kolom brand, varian, type, dan lain-lain. Nah, ini adalah brand. Untuk kita bisa memilih brand apa, brand sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini nilainya mengambil dari kolom brand pada tabel kategori merek yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Jadi saat kita melakukan pengisian, nilainya ini mengambil dari database ini, table kategori merek, karena dia saya lakukan relasi antar kedua tabel tersebut. Nah, bisa dilihat kan sama, ada 6 buah merek. Di sini juga ada 6 buah merek. Asus, Acer, Lenovo, Dell, MSI, dan HP. Sama seperti pada tabel kategori merek. Saya akan mencoba melakukan pengisian. Sini akan saya hanya melakukan pencontohan pengisian. Ini hanya contoh teman-teman untuk melakukan pengetesan pada penambahan barang. Di detail spesifikasi ini kalian bisa menambahkan seperti RAM, SSD, dan lain-lain. Di sini saya menambahkan sedikit data hanya untuk mencontohkan saja. Sini ada juga ada upload gambar. Kita bisa memilih gambar sesuai dengan yang kita mau. Nah, sini product add successfully. Itu artinya produk kita berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Bisa dilihat data tadi sudah tampil sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Dalam database juga sudah ada masuk pada, nah itu dia data yang barusan kita tambahkan. Selain itu kita juga bisa melakukan edit. Jika suatu hari kita melakukan kesalahan dalam penginputan data, kita bisa edit data tersebut. Misal di sini saya akan mengedit yang data yang sebelumnya kita tambahkan. Nah, bisa dilihat product updated successfully. Ini artinya data telah berhasil diupdate. Nah, bisa dilihat tipenya sekarang berubah. Yang semula HP Pavilion sekarang berubah. Dan di dalam database ini juga berubah. Selain itu kita juga bisa menghapus. Kita bisa hapus. Nah, bisa dilihat datanya hilang ketika sudah kita hapus. Dalam database juga hilang. Ya, jadi seperti itu untuk pengelolaan barang pada admin. Nah, di sini ada order, tadi sudah kita bahas. Kita bisa melakukan ACC setiap orderan, dan ini customer. Sama seperti produk tadi, kita bisa mengelola. Oke, kita juga sign out. Kita sudah sign out pada dashboard admin. Selanjutnya saya akan melakukan pendemoan pada kode dari aplikasi ini, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan. Oke, saya saat ini akan melakukan pendemoan untuk bagian kode. Yang sebelumnya itu aplikasi, sekarang saya akan melakukan pendemoan pada kode dari aplikasi ini. Jadi ini adalah aplikasi Laravel, saya buat menggunakan Laravel. Bisa dilihat di sini ada struktur foldernya.
Dia cukup banyak struktur modelnya. Oke, sebelum saya melakukan penjelasan pada aplikasi saya ini, kode dari aplikasi, saya akan menjelaskan satu konsep yang penting menurut saya, jadi yaitu konsep MVC. Jadi MVC merupakan singkatan ya, model, view, dan controller. Jadi ini adalah sebuah konsep yang biasa digunakan dalam pembuatan aplikasi. Saya membuat aplikasi e-commerce ini menggunakan konsep yang dinamakan MVC ini. Jadi MVC itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah model. Model merupakan salah satu komponen MVC yang berhubungan langsung dengan database. Di database sendiri, model direpresentasikan dengan tabel-tabel yang nantinya diisi dengan data. Nah, jadi model itu terintegrasi dengan database ya. Jadi gampangnya, model itu merupakan komponen yang memungkinkan kita untuk bekerja dengan data. Jadi nanti di dalam kode kita tuh selain ada model, ada juga migrasi. Jadi nanti model akan terhubung dengan migrasi. Migrasi itu adalah memungkinkan kita untuk merekam perubahan yang ada pada tabel kita, dan itu terhubung dengan model. Jadi apapun yang berhubungan dengan data itu ada pada komponen model. Dan selanjutnya ada view. Jadi view merupakan file yang berisi kode yang akan menampilkan desain dari web pada Laravel. Nah, sebelumnya kita bisa melihat dalam aplikasi kita ini itu terdapat tampilan ya, ada tombol, background, gambar, dan lain sebagainya. Itu ditangani oleh view. Nah, jadi view itulah yang berguna untuk menampilkan UI pada aplikasi kita ini. Nah, file view itu berada pada direktori resources, views, dan formatnya adalah nama view-nya apa, nama filenya, .blade.php. Jadi Blade itu adalah template engine yang dimiliki oleh Laravel yang memungkinkan kita untuk mengelola tampilan UI dengan mudah. Nanti kita akan bahas seputar Blade secara mendetail. Oke, dan komponen selanjutnya adalah controller. Jadi controller merupakan metode-metode yang berisi perintah yang harus dilakukan pada suatu metode atau function. Setelah rute menghubungkan ke controller dan metode mana yang akan dituju, metode suatu controller akan mengembalikan nilai atau tujuan URL yang akan dituju. Jadi controller nantinya akan terhubung oleh yang namanya route. Route itu adalah rute dari aplikasi kita. Jadi controller ini itu gampangnya dia berisikan logic yang ada pada aplikasi kita ini. Seperti yang kita tahu, pada aplikasi kita tuh terdapat insert, update, dan delete atau CRUD, itu ditangani oleh controller. Nah, kita akan mulai pembahasan kodenya setelah kita melakukan pembahasan konsep MVC secara garis besar. Kita akan mulai membahas model terlebih dahulu. Jadi model terdapat dalam folder app, dan dalam folder app terdapat model, dan di sini terdapat 4 buah model. Nama model ini sama seperti nama dalam database. Jadi database table yang kita gunakan pada database itu ada 4 table ya. Ada kategori merek, order, produk, dan user. Dan di model juga ada keempat data tersebut sama, karena model ini itu terintegrasi dengan data dalam database.
Di sini saya akan menjelaskan konsep secara garis besar pada model ini. Jadi di model ini saya hanya melakukan relasi pada tabel ya. Di sini saya membuat hubungan relasi antar tabel. Nah, lihat, ini adalah migrasi. Jadi migrasi ini seperti yang sudah disinggung pada sebelumnya. Migrasi ini berfungsi untuk merekam setiap perubahan yang terjadi pada tabel kita. Jadi setiap kita melakukan perubahan pada tabel, kita bisa melakukan migrasi. Nantinya tabel dalam database akan berubah tanpa kita merubahnya secara manual. Perintah pada Laravel untuk melakukan migrasi adalah php artisan migrate. Nanti Laravel akan melakukan penghapusan tabel dan membuatnya kembali. Itu berfungsi ketika kita melakukan perubahan, maka secara otomatis Laravel akan mengenerate setiap perubahan yang kita lakukan pada tabel kita. Di sini ada kategori, ada produk, model produk ya. Ini saya melakukan relasi ya. Jadi hubungan relasinya adalah produk mempunyai banyak kategori. Satu produk memiliki banyak kategori. Itu relasinya adalah one to many. Dan kategori, satu kategori dimiliki oleh satu produk. Relasinya adalah one to one. Jadi relasi antar kategori dan merek, kategori merek dan produk itu one to many dan one to one. Satu kategori dimiliki oleh satu produk, sedangkan satu produk memiliki banyak kategori. Nah, selanjutnya ini adalah view. View terdapat dalam resource dan folder view. Nah, di sini saya melakukan pengaturan pada view saya ini, aplikasi saya ini. Terdapat admin, out, layout, order, pages, partials, dan produk. Admin sendiri ini berfungsi untuk mengelola tampilan pada halaman admin, dashboard admin yang kita lihat sebelumnya. Kemudian ada out ini untuk keperluan atau autentikasi seperti sign up dan sign in. Kemudian ada layouts ini akan kita bahas setelah ini. Lalu ada order untuk menampilkan form order. Lalu ada pages ini untuk menampilkan landing page pada aplikasi kita yang kita lihat. Nah, pada tampilan paling awal. Nah, itu ditangani oleh file welcome blade.php. Dan ada produk juga. Jadi produk itu untuk mengelola tampilan pada halaman produk, list produk. Nah, ini ditangani oleh file products. Nah, jadi seperti yang disinggung pada materi sebelumnya pada MVC, jadi dalam Laravel terdapat yang namanya view engine atau template engine yang bernama Blade. Jadi dengan Blade ini kita bisa melakukan pemecahan atau mengatur tampilan UI kita dengan lebih mudah. Di sini saya memecah-mecah halaman. Di sini saya membuat halaman main.blade.php. Ini fungsinya untuk membuat struktur HTML. Dalam struktur HTML ini terdiri
atas bodinya itu dia juga menginclude partials.navbar. Nah, itu kita memanggil satu halaman navbar yang terdapat pada folder partials. Jadi itu adalah keunggulan kita jika kita memakai template engine bawaan Laravel, yaitu Blade. Jadi kita bisa memanggil file dan kita bisa menggunakan file itu berkali-kali. Misal di sini navbar. Nah, saya tidak perlu membuat komponen HTML lagi. Saya hanya perlu membuat navbarnya saja, kemudian saya include ke dalam file main. Nantinya secara otomatis file yang menggunakan main ini akan tergenerate secara otomatis memiliki navbar. Jadi file main ini itu digunakan pada semua halaman produk. Jadi struktur HTML untuk halaman produk semua ngambil dari sini, dari main.blade.php. Jadi lebih efisien ya. Jadi tidak banyak melakukan redundansi kode. Kita bisa memanggil file tersebut berulang kali. Jadi konsepnya mirip seperti komponen. Kita bisa memecah-mecah komponen menjadi beberapa bagian, kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi mirip seperti komponen. Bisa dilihat products ini saya extend dari layouts yang main tadi. Nah, yang ini. Jadi produk ini memiliki background, memiliki padding dan sebagainya. Itu karena saya extend dia. Jadi di halaman main itu dia dibungkus oleh kelas container, sehingga ketika kita extend itu dia otomatis tanpa kita lakukan div container lagi, dia secara otomatis ada padding dan margin pada sisi-sisi dari halamannya. Nah, di sini saya mengambil data juga dari kategori merek ya, bisa dilihat itu semua saya lakukan dalam controller dan saya tampilkan ke dalam view. Jadi saya looping menggunakan for each. For each itu adalah sebuah function pada PHP yang memungkinkan kita untuk melooping sebuah array. Jadi datanya itu berupa array, kemudian kita looping sehingga bisa tampil semua data yang dalam database sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah controller ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Controller berisi logic aplikasi kita, dan controller ini itu terhubung oleh routes. Jadi aplikasi kita tuh memiliki routes. Routes itu berfungsi untuk menentukan arah kemana aplikasi kita ini. Dan di setiap routes itu memiliki controller. Jadi routes itu memiliki metode HTTP, ada get, ada post, ada put, dan delete yang saya gunakan. Get itu untuk menampilkan, post itu untuk membuat data. Di sini saya untuk membuat data, put untuk mengedit data, delete untuk menghapus data. Ini sebagai contoh saya menampilkan
pada URL dashboard admin saya menampilkan dashboard ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Dashboard, sini terdapat URL yang mengarah ke dashboard admin dan dia terhubung ke admin controller, dan di admin controller tersebut dia merender sebuah view yang nama filenya adalah dashboard admin. Nah, ini juga produk, ini menampilkan halaman products, URL pada URL products, metodenya get, nama controllernya adalah routes controller, kemudian ada function products. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan terdapat function product. Jadi di routes itu dia memanggil controller dan functionnya. Di sini kita bisa buat function, dan di function ini kita mereturn sebuah tampilan. Sini saya menampilkan tampilan pada folder produk dan nama filenya produk. Terus saya mengembalikan data produk dari model dan juga kategori merek dari modelnya juga. Nah, bisa dilihat ya pada folder produk di file products. Jadi di dalam controller ini selain kita bisa mereturn view, kita juga bisa melakukan berbagai logic, seperti kita bisa melakukan membuat fitur searching, terus pagination. Pagination itu adalah yang tadi di halaman produk itu terdapat page. Jadi satu page itu terbagi menjadi beberapa produk. Jadi tidak semua produk kita tampilkan dalam satu halaman. Kita bisa membaginya menjadi beberapa halaman gitu. Jadi kita tidak hanya bisa return view, tapi juga semua logic pada aplikasi ini ditangani oleh controller. Nah, ini adalah tampilan pada halaman sign up, dan di halaman sign up ini juga ditangani oleh controller. Jadi setiap sign up itu terdapat ada dua metode sebenarnya untuk sign up dan sign in ini. Yang pertama itu metodenya get. Jadi untuk get itu untuk menampilkan formnya, dan post itu untuk menangani ketika data pada form tersebut itu diisi. Jadi ada dua metode. Jadi sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu, baru kita kelola datanya ketika kita mengisikan sebuah form. Nah, ini adalah controllernya, controller untuk sign in. Bisa dilihat ada getnya itu tuh untuk menampilkan view pada halaman sign in. Yang form tadi itu terdapat pada folder out, dan di dalam folder out ada file sign in. Nah, jadi ada dua metode ya. Nah, ini juga sign up, juga sama kayak sign in. Jadi kita tampilkan dulu formnya, kemudian kita lakukan post untuk memasukkan data ke dalam database ketika kita mengisi form tersebut. Nah,
Nah, ini adalah get menampilkan tampilan form. Kemudian saat kita mengisi form ini, kita akan mengelola datanya. Di sini saya sebelum memasukkan ke dalam database, saya lakukan validasi terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat saya melakukan validasi. Nah, setelah saya melakukan validasi, baru saya masukkan ke dalam database pada tabel user. Saya lihat validasinya dari required max 255. Required artinya itu harus diisikan, tidak boleh kosong. Maksimal 255, maksimal karakternya itu 255. Setelah data lolos dari validasi sudah benar, baru kita create, kita masukkan ke dalam table. Setelah itu kita kirimkan sebuah pesan sukses melalui session. Setelah itu kita redirect ke halaman sign in. Jadi seperti demo sebelumnya, ketika kita sudah berhasil sign up, kita akan dilempar ke halaman sign in, dan di atas halaman sign in itu terdapat satu pop-up pesan sign up sukses. Nah, itu ditangani oleh ini, controller ini. Gitu. Nah, ini dia ada middleware yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi saya menggunakan middleware ini hanya dua, GUES dan out. Jadi GUES itu khusus untuk user yang belum login, sedangkan out itu untuk user yang sudah login. Jadi middleware out ini itu mencegah user yang belum login untuk masuk ke halaman tertentu. Jadi biasanya saya pakai pada halaman dashboard itu saya gunakan middleware out. Jadi sebelum user tersebut login, dia tidak boleh masuk ke halaman dashboard tersebut. Jadi harus login terlebih dahulu. Jadi halaman dashboard ini dikhususkan untuk user yang sudah melewati proses autentikasi atau melewati proses login. Tuh. Nah, bisa dilihat di sini saya akan contohkan lagi. Saya akan masuk ke halaman dashboard admin. Saya memaksa untuk masuk ke halaman dashboard admin secara langsung. Nah, dia tidak bisa. Jadi tertolak gitu. Dia dilempar ke URL admin sign in. Jadi tertolak. Saya lakukan paksaan gitu. Nah, kayak gitu. Dashboard admin saya coba masuk tanpa login itu tidak akan bisa karena adanya middleware yang tadi. Karena dashboard admin itu dikhususkan untuk user yang sudah login. User yang belum login tidak boleh masuk ke halaman itu. Sesudah dia login baru bisa mengakses halaman dashboard admin. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.